Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan kembali part 2-nya mimpi Syarifah yang kemarin, yang mimpi kejar-kejaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk melihat Muhammad Qasim. Dia sedang apa? Dan malaikat pun pergi untuk melihat Muhammad Qasim dan kembali kemudian berkata, Muhammad Qasim sedang tidur. Lalu Allah berfirman, biarkan. Malaikat pun mulai ketakutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi setelah beberapa saat, lihat dia sedang apa. Malaikat pun pergi ke Muhammad Qasim, kemudian kembali, lalu malaikat itu berkata dia sedang duduk. Dan Allah berfirman lagi, biarkan. Malaikat itu menjadi sangat ketakutan. Kemudian Allah menyuruh lagi setelah beberapa saat, dia sedang apa. Dan malaikat pun berkata, masih sedang duduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, biarkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui Muhammad Qasim akan datang dan Muhammad Qasim dalam perjalanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, sebentar lagi Muhammad Qasim datang. Aku ingin bicara sesuatu dengannya dan kau jangan menguping. Kau pulanglah, tapi jangan lewat jalan biasa, lewatlah jalan memutar agar Muhammad Qasim tidak melihatmu. Karena kalau sampai dia melihatmu, dia akan mengejarmu. Allah mengulanginya hingga 3 kali dan hati saya berkata, mana mungkin Muhammad Qasim mengejarku. Aku tidak ada masalah dengannya dan hubungan kami baik-baik saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, kau tidak percaya kepadaku? Aku Tuhanmu. Aku mengetahui apa saja yang ada di dalam hatimu dan apa yang belum kau pikirkan dan apa yang akan terjadi. Sungguh saya merasa sangat malu bagaimana Allah bisa tahu isi hatiku. Sesungguhnya seharusnya tidak seorang pun tahu akan hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk segera pergi karena Muhammad Qasim sudah semakin dekat. Tapi saya tidak beranjak dari sana karena saya merasa penasaran hingga Allah Subhanahu wa taala membuat tabir menghalang atau hijab agar membuat saya tidak terlihat oleh Muhammad Qasim. Dan saya pun terhalang oleh itu. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala melihat Muhammad Qasim datang, Allah langsung tersenyum. Sementara Muhammad Qasim biasa saja menunduk tapi tidak meminta maaf. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat saya seolah menunjukkan Muhammad Qasim pasti datang. Kemudian saya mencoba menguping pembicaraan Allah dengan Muhammad Qasim, tapi saya malah tidak dapat mendengar apapun. Saya pun mulai putus asa, akan tetapi saya mendengar malaikat berbisik kepada sesamanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad Qasim menjadi Imam Mahdi, sementara anaknya satunya tadi menjadi Dajjal. Betapa terkejutnya saya dengan berita itu dan saya pun langsung pulang. Saya akhirnya mengambil jalan memutar seperti apa yang Allah perintahkan, dan ketika dalam perjalanan saya mulai melihat langit warnanya mulai bertambah. Artinya Muhammad Qasim sudah mulai bekerja. Saya balik arah kembali ke jalannya seharusnya. Maksudnya bukan jalan memutar. Saya ingin sekedar jalan-jalan saja. Saya pikir Muhammad Qasim tidak mungkin akan datang ke sini. Namun di sana justru kami bertemu. Saya senang dengan hal itu. Mungkin hanya sedikit waktu untuk bersenang-senang, pikir saya. Kiranya jam 6 sore masih lama. Saya tersenyum padanya dan dia fokus kepada saya. Kemudian saya lihat di belakang Muhammad Qasim, Allah datang. Saya memberi isyarat kepada Muhammad Qasim dengan mata, tapi Muhammad Qasim tidak mengerti. Saya mulai panik. Saya mencoba untuk bersembunyi agar Muhammad Qasim segera berbalik arah dan menoleh. Tapi mengapa Muhammad Qasim malah mengejar-ngejar saya? Saya berlari begitu kencang sampai saya mulai kehabisan tenaga. Saya memasuki kerumunan dan dia pun berhasil melewatinya. Saya lalu masuk ke dalam pasar dan bersembunyi di kedai minuman. Dan saya bersembunyi di balik pintu. Kedai minuman itu hanya dimasuki oleh laki-laki. Muhammad Qasim mencari ke arah kanan, kemudian kembali tepat di depan kedai itu, kemudian mencari lagi ke arah kiri dan balik lagi ke tempat semula. Saya sungguh heran bagaimana dia bisa lupa dengan tugasnya. Apa sebenarnya yang lebih penting daripada perintah Allah? Saya juga tidak mengerti. Saya ingin memberitahu, tapi saya takut dengan Allah. Karena Allah masih mengawasi kami, maka saya pun tidak keluar. Dan Muhammad Qasim melakukan itu sampai waktu maghrib tiba, tepat jam 6 tiba. Seharusnya tugas itu telah selesai. Saya menyesal, tapi saya ucapkan Alhamdulillah, karena jikalau kami bertemu, maka masalahnya akan lebih runyam. Dan Allah Subhanahu wa taala pergi setelah jam 6 sore. Dan saya membalik badan dan
Kemudian saya pun menghilang di tempat itu dan saya terbangun.